Halo adik-adik, halo anak-anak ibu semua. Semangat pagi. Kembali lagi bersama saya Desma. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan kebersihan. Kalau kalian habis melakukan segala sesuatu, jangan lupa untuk tetap cuci tangan. Doakan semoga bumi kita cepat pulih supaya kita bisa ke sekolah lagi, ketemu teman-teman lagi, ketemu guru-guru, dan ketemu semua orang yang selama ini sudah kita rindukan untuk tetap bertemu langsung. Lalu hari ini kita mau bahas apa ya? Nah, hari ini kita akan bahas tentang materi sistem gerak pada manusia. Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kita dapat berjalan dan berlari? Atau bagaimana seorang pemain bola dapat menendang bola ke arah gawang? Hal tersebut karena kita mempunyai sistem gerak yang dapat menggerakkan tubuh untuk mengerjakan berbagai aktivitas. Coba kamu perhatikan tanaman yang ada di sekitarmu. Misalnya, tanaman putri malu dan tanaman sirih. Apakah tanaman-tanaman tersebut bergerak? Lalu, perhatikan pula hewan-hewan di sekitarmu. Misalnya, ayam yang mencari makan, serta burung yang terbang di angkasa. Apakah hewan-hewan tersebut melakukan gerakan? Ayo, coba pikirkan. Untuk tahu jawabannya, mari kita simak bersama bagaimana lengkapnya sistem gerak pada makhluk hidup dan manusia di dalam video ini. Jangan skip videonya, tapi tonton sampai akhir. Buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Buat yang belum klik loncengnya, tolong diklik loncengnya. Jangan lupa di like, di komen, kemudian di share. Selamat menonton. Oke, sistem gerak pada manusia. Kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, sistem gerak pada manusia dibagi atas dua alat gerak. Yang pertama alat gerak pasif dan yang kedua alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu dilakukan oleh tulang, yang mana alat gerak pasif ini yang ikut bergerak. Sedangkan alat gerak aktif yaitu pada otot yang sebenarnya bergerak. Kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak pada makhluk hidup dibagi menjadi dua, gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan. Pada umumnya, gerak pada tumbuhan tidak mudah diamati, karena gerakan yang terjadi pada tumbuhan merupakan proses yang berlangsung lama, sehingga tidak langsung dapat terlihat. Gerak pada tumbuhan ada yang terkait dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, pertumbuhan akar, pertumbuhan tunas, dan mekarnya bunga. Sedangkan gerak pada hewan terlihat karena hewan memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Pada dasarnya, alat gerak hewan sama dengan alat gerak manusia, yaitu terdiri atas tulang dan otot. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak tanpa bantuan otot. Jadi tulang ini dapat bergerak karena adanya otot. Secara umum, fungsi tulang pada manusia ada 5. Yang pertama, sebagai alat gerak pasif. Yang kedua, tempat melekatnya otot rangka atau lurik. Yang ketiga, melindungi organ-organ tubuh bagian dalam, misalnya otak, jantung, paru-paru, dan usus. Yang keempat, tempat terbentuknya sel darah. Yang kelima, sebagai penegak dan pemberi bentuk tubuh. Selanjutnya, kita akan bahas tentang jenis-jenis tulang. Berdasarkan jenisnya, tulang dibagi menjadi dua, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Yang pertama, tulang rawan. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang yang sifatnya kental dan lentur. Contohnya pada tulang hidung dan tulang telinga. Yang kedua, tulang keras. Tulang keras mengandung zat kapur dan fosfor. Contohnya pada tulang tengkorak, tulang tangan, dan tulang kaki.
Tulang rawan dibagi menjadi 3, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Yang pertama, tulang rawan hialin. Tulang ini mempunyai matriks yang homogen dengan sifat halus serta transparan. Contohnya, tulang rusuk dan tulang dada. Yang kedua, tulang rawan elastis. Bersifat lentur dan matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang-cabang. Contohnya, terdapat pada epiglotis dan bagian luar telinga. Yang ketiga, tulang rawan fibrosa. Bersifat kurang lentur dan matriksnya mengandung serat kolagen yang tidak teratur. Terdapat pada antar ruas tulang belakang. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang dibagi menjadi 2, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak merupakan tulang dengan matriks yang bersifat padat dan rapat. Misalnya, lapisan luar, kemudian tulang pipa. Yang kedua, tulang spons memiliki matriks berongga, misalnya tulang pipi dan tulang pendek. Lalu, berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 4, yaitu tulang pipa, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Yang pertama, tulang pipa berbentuk tabung dan umumnya berongga. Contohnya, tulang paha, tulang lengan, tulang betis, dan tulang kering. Kemudian yang kedua adalah tulang pipih, berbentuk pipih dan berongga. Contohnya tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang ketiga adalah tulang pendek, yang mana berbentuk cylinders, yang mempunyai contoh tulang pergelangan kaki dan tulang pergelangan tangan. Kemudian yang keempat adalah tulang tak beraturan, mempunyai bentuk yang tidak beraturan, terdapat pada wajah dan tulang belakang.